Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Alia Wulandari akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, sebelum kita belajar tentang nilai mutlak, saya akan terlebih dahulu menceritakan asal-usul nilai mutlak. Pada awal abad ke-19, Jean-Robert Argand, seorang matematikawan Prancis yang bekerja pada bilangan kompleks, memperkenalkan istilah matematika yaitu modul saat mengerjakan bilangan kompleks yang merupakan singkatan dari satuan ukuran dalam bahasa Prancis. Itu disebut sebagai modulus. Dalam bahasa Latin sekitar tahun 1806 dan kemudian dari tahun 1857 dan seterusnya. Sering digunakan seperti dalam bahasa Inggris adalah Course-Weierstrass yang pada tahun 1841 memperkenalkan notasi nilai mutlak, yaitu dua batang vertikal di sekitar objek matematika. Tetapi sebelum pengenalan notasi ini, nilai absolut biasanya disebut sebagai magnitudo atau nilai numerik. Nah, ada lagi nih kelanjutan ceritanya. Setelah beberapa dekade kemudian, notasi yang disebutkan sebelumnya juga digunakan untuk menunjukkan kardinalitas atau ukuran himpunan, yaitu jumlah elemen yang dikandung suatu himpunan dari suatu himpunan. Penentu matriks ketika matriks diperkenalkan. Absolut nilai bilangan objek aljabar seperti bilangan real atau bilangan kompleks dan lain-lain. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan nol pada garis bilangan real. Jadi, misalkan kita punya nilai mutlak 3, berarti di situ artinya jarak antara bilangan 3 dengan titik nol. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 3. Misalkan kita punya nilai mutlak min 2, berarti di situ artinya jarak antara bilangan min 2 dengan titik 0. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 2. Kemudian, misalkan kita punya nilai mutlak 0,
berarti di situ artinya jarak antara bilangan 0 dengan titik 0. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 0. Bisa dipahami sampai sini? Oke, dari ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak dari bilangan X itu akan sama dengan X jika nilai X lebih dari atau sama dengan 0. Tetapi, nilainya akan sama dengan min X jika X kurang dari 0. Definisi nilai mutlak. Nah, misal X bilangan real, nilai mutlak X sama dengan X jika nilai X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, min X jika X kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut, kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Yang pertama, nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Yang kedua, nilai mutlak X min 1 sama dengan min 4. Yang ketiga, min 2. Nilai mutlak 3X min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Oke, kita coba mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Nah, berdasarkan definisi yang kita punya tadi, maka kita bisa tulis nilai mutlak X min 3 itu sama dengan X min 3 jika X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia akan bernilai min X min 3 jika X min 3 kurang dari 0. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini kita kerjakan berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita mempunyai dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu X min 3 sama dengan 5, di mana kalau kita operasikan, nah kita memperoleh nilai X sama dengan 8. Ingat, ada syaratnya. Jika X min 3 lebih dari atau sama dengan 0, itu kita peroleh X lebih dari atau sama dengan 3. Jadi, kita punya X sama dengan 8 dan kita punya syaratnya. X lebih dari atau sama dengan 3 ini artinya penyelesaian X sama dengan 8 ini memenuhi yang kita perlukan. Nah, dan persamaan yang kedua yaitu min X min 3 sama dengan 5 jika X min 3 kurang dari 0. Nah, artinya syarat ini berlaku untuk X yang kurang dari 3. Dan sebelah kirinya, nih, kalau kita operasikan nih, min X ditambah 3 sama dengan 5, itu X-nya akan kita peroleh sama dengan min 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut itu ada 2. Nah, yaitu X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2. Lalu bagaimana kalau kita kaitkan persoalan ini dengan konsep jarak yang tadi? Kalau tadi kan nilai mutlak X itu artinya jarak antara titik X dengan titik 0. Nah, kalau ini nilai mutlak X min 3 sama dengan 5 artinya adalah jarak antara titik X dengan 3 yang berjarak 5. Jadi, berapakah nilai X yang berjarak 5 dari titik 3? Ya, itu adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2. Karena keduanya sama-sama berjarak 5 dari titik 3. Jadi masih berkaitan dengan konsep nilai yang tadi. Baik,
kita akan membahas contoh soal yang kedua. Nilai mutlak X min 1 sama dengan min 4. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep jarak yang tadi, artinya kita di sini disuruh mencari nilai X yang berjarak min 4 dengan titik min 1. Gimana? Ada nggak jarak yang nilainya negatif? Tentu tidak ada. Jadi, pada contoh soal ini, jawabannya adalah tidak ada X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X min 1 sama dengan min 4. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal yang ketiga. Min 2 nilai mutlak 3X min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Cara mengerjakannya yaitu mudah saja. Kedua ruas kita kurangi 1 sehingga kita peroleh min 2. Nilai mutlak 3X min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Nah, kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan min 2 sehingga kita peroleh nilai mutlak 3X min 6 sama dengan 3. Jadi, di sini kita melanjutkan soal ini sama seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga kita memperoleh dua persamaan, yaitu yang pertama adalah 3X min 6 jika 3X min 6 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang kedua, min 3X min 6 jika 3X min 6-nya kurang dari 0. Untuk 3X min 6 ini sama dengan 3, bila dioperasikan maka akan kita peroleh X-nya sama dengan 3. Jangan lupa syaratnya. Kita memperoleh X lebih besar atau sama dengan 2 untuk persamaan kedua yang min 3X min 6 sama dengan 3. Itu bila kita operasikan akan kita peroleh X-nya sama dengan 1. Dan syaratnya adalah dioperasikan juga kita peroleh X-nya kurang dari 2. Jadi di sini nilai X yang memenuhi persamaan tadi, permasalahan yang ketiga tadi itu adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari diterapkan untuk menentukan tentang nilai tertentu, sehingga pernyataan tentang nilai tersebut logis dan benar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai mutlak berarti sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang tidak terbatas. Misalnya, syarat mutlak menjadi seorang dokter adalah harus lulus tahapan akademik. Penerapan nilai mutlak ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menghitung ketinggian air yang mungkin dapat dicapai suatu sungai. Nah, penerapan nilai mutlak juga dapat ditemukan dalam menghitung panjang maksimum dan minimum sebuah jembatan, menghitung ketinggian maksimum dan minimum pesawat saat menyimpang, dan dalam pembuatan kendaraan mobil atau motor, yakni untuk digunakan menetapkan penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan jarak yang dapat ditempuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.